Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan seperti biasa, Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Seperti biasa nih pemirsa Sultan TV di rumah sambil minum kopi atau juga minum teh bisa saksikan informasi kami dimanapun, kapanpun Anda berada, ini dimanapun saja se-Indonesia juga bisa saksikan informasi kami. Tentu saja hari ini Hani tidak sendiri seperti biasa karena hari ini juga akan ada narasumber yang luar biasa. Hani akan perkenalkan nanti, namun terlebih dahulu Hani akan bahas bahwa hari ini kita akan bahas mengenai Hari Perhubungan Nasional 2020, wujudkan asa majukan Indonesia. Seperti apa sih peran dan tugas fungsi dari Dinas Perhubungan sendiri, kemudian juga bagaimana situasi di pandemi seperti ini, dan juga nanti kita akan bahas sedikit. Terlebih dahulu Hani ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional ini untuk se-Indonesia, dan juga ini tentu saja masyarakat atau pemirsa Sultan TV di rumah bisa saksikan karena hari ini spesial sekali, luar biasa. Hani akan perkenalkan tamu dan narasumber bintang tamu kita hari ini luar biasa sekali. Langsung Hani datangkan nih ke Sultan TV ada Bapak Haji Maman Lutfi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disilakan Pak dipakai. Luar biasa hari ini Bapak. Hani ucapkan terima kasih terlebih dahulu nih Pak ya. Siap. Sudah hadir di Sultan TV, kemudian juga sudah berbagi juga dengan teman-teman pemirsa di rumah juga. Nah, ini sebelum ke sini Bapak gimana tadi perjalanan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Lancar. Dari mana Pak? Berangkat kantor atau dari rumah nih? Dari rumah 6:30 ke kantor sebentar melihat pekerjaan dan memonitor kegiatan di lapangan. Oke. Langsung ke sini. Oke, luar biasa. Pagi-pagi sekali Pak ya, sudah semangat emang selalu kayak gitu ya Pak ya? Setiap hari ke kantor pagi. 6:30 sudah harus keluar. Sudah harus, oke. Keluar dari rumah. Dari rumah, luar biasa sekali. Nah Bapak, ini aktivitasnya seperti apa nih keseharian Bapak sebagai Kepala Dinas Perhubungan di Kota Serang? Aktivitasnya seperti apa? Ada kegiatan yang lain? Sampai saat ini saya konsen terhadap sesuai amanat pimpinan bahwa saya harus melaksanakan tugas di perhubungan. Baik, luar biasa. Setiap hari Pak, ini work from home, work from office, atau seperti apa nih Pak Maman sendiri? Saya melakukan ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa menjalankan fungsi perhubungan. Baik. Salah satunya merekayasa lalu lintas. Baik. Di Kota Serang. Yang kedua, pengamanan pengguna jalan. Baik. Yang ketiga, keselamatan pengguna jalan. Baik, oke. Luar biasa, berarti selalu ada aktivitas juga ya Pak ya, setiap harinya ya Pak ya. Walaupun kadang, tapi ada work from office atau work from home nih Pak? Apa bolak-balik atau seperti apa? Bolak-balik. Bolak-balik ya, jadi kadang ada FEH juga, ada work from office juga begitu ya? Oh ya. Oke, luar biasa, walaupun memang di situasi seperti ini. Nah pemirsa Sultan TV ini jangan lupa, karena kita juga akan bahas hari ini tema yang cukup menarik, Hari Perhubungan Nasional. Bapak terlebih dahulu mungkin akan ucapkan Hari Perhubungan Nasional untuk seluruh Indonesia nih, seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Hari Ulang Tahun Perhubungan tahun 2020 sesuai dengan motonya. Kita harus 3M, masker, social distancing, dan mencuci tangan. Baik, oke Bapak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya, dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Siap. Seperti apa, kemudian juga ingin tahu. Nah kita sebelum bahas tema dan juga bahas Hari Perhubungan Nasional, Hani terlebih dahulu mungkin ingin tahu nih kan, pemirsa Sultan TV juga mungkin ingin tahu sebenarnya peran dan juga tugas fungsi dari Dinas Perhubungan itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Terima kasih. Seyogyanya Dinas Perhubungan, karena sekarang bukan strukturalnya langsung ke pemerintah daerah. Baik. Jadi saya perhubungan di Kota Serang mengamankan sesuai dengan visi misi pimpinan, yaitu Baik. wali kota dan wakil wali kota, yaitu tentang manajemen rekayasa lalu lintas. Oke. Nah, kaitan dengan itu pengembangannya adalah
sesuai dengan undang-undang dan permen yang ada, bahwa kita harus isi dari rekayasa lalu lintas itu adalah yang pertama adalah mengenai perambuan, Baik. yang kedua tentang penerangan, Baik. yang tiga kemarkaan. Marka jalan. Marka. Oh, kemarkaan. Marka. Yang garis-garis itu loh. Oke. Itu namanya marka. Baik. Jadi itu juga dari perambuan, pemarkaan, juga Keselamatan. keselamatan juga ya. Oke, luar biasa. Nah, ini melihat kondisi yang sekarang di masa pandemi ini, Pak. Siap. Nah, kan pastinya ada perbedaan nggak ketika mungkin tugas utama atau tugas yang paling signifikan dari Dinas Perhubungan sendiri, seperti apa nih, Pak? Oke. Kaitan dengan masa sekarang, masa PSBB di Kota Serang sesuai dari Pergub dan Perwal. Baik. Bahwa di Kota Serang ini dilakukan status PSBB karena salah satunya adalah peningkatan jumlah penularan, jumlah kasus COVID di Kota Serang. Baik. Upaya dari perhubungan kaitan dengan status PSBB di Kota Serang adalah yang pertama kaitan dengan pengaturan jumlah transportasi. Baik. Isinya adalah setiap kendaraan umum harus mencapai tidak lebih dari 75%. Kalau kendaraan pribadi itu tidak boleh kurang dari 40%. Oke. Kaitan dengan itu, maka kita butuh sosialisasi terhadap pengguna atau yang menjalankan roda transportasi baik roda 4 maupun roda 2. Baik. Dan roda 2 kita sosialisasikan bahwa harus menggunakan proteksi supaya tidak langsung kontak terhadap penumpang. Baik. Oke, luar biasa. Tadi katakanlah Bapak juga berkata bahwa harus adanya sosialisasi gitu kepada masyarakat dan lain sebagainya agar masyarakat juga sampai ini informasinya. Lalu bentuk sosialisasinya ini seperti apa nih, Pak? Di Sub Kota Serang, yang pertama kita informasikan bahwa status Kota Serang PSBB dan zonanya zona oranye. Baik. Maka langkahnya yang pertama kita sebenarnya sudah kita undang organisasi organda-organda yang ada di Kota Serang. Baik. Yang kedua kaitan dengan sektoral yaitu Polres. Baik. Kaitan dengan Lantas kita undang untuk membahas kaitan masalah PSBB di Kota Serang sesuai dengan fungsi dari transportasi atau perhubungan. Baik. Yang ketiga membuat edaran 3 kali, edaran bahwa setiap angkutan umum harus physical distancing di dalam. Yang kedua kesepakatannya adalah 75% penumpang tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Dan itu sudah dilakukan. Dan sekarang penerapannya adalah penerapan razia. Baik. Razia kepada angkot untuk mentaati aturan yang sudah disepakati. Baik. Itu. Oke, bis dan lain-lain juga Pak selain angkot? Termasuk juga. Tidak boleh lebih dari 75%. Oke. Dan untuk sampai saat ini penumpang sudah berkurang dari 75%. Oke. Nggak ada yang lebih dari 50%. Emang ketika nanti dilihat lebih dan juga turun. Sanksinya turunkan. Sanksinya diturunkan. Oke. Gitu. Dan ini sudah hampir 5 kendaraan yang dari luar lebih dari 75% diturunkan. Dari luar yang mau uji arah. Oke. Diturunkan dulu, baru ngambil, mengantar yang 75% baru diambil lagi. Kita sangat ketat soal itu. Berarti sejauh ini Pak, tapi lihat dari kondisi di Kota Serang sendiri seperti apa masyarakat juga dan perihal itu
baik dari supir angkot, supir bis atau juga masyarakat juga mematuhi atau katakanlah abai gitu terhadap aturan yang memang diharuskan ditaati seperti itu. Apakah kondisinya seperti apa di Kota Serang sendiri, Pak? Khusus angkot Serang, karena kita selalu continue dalam penegakan disiplin, sekarang sudah menurun hampir 1% pelanggaran yang kita temui. Awalnya mengabaikan soal itu karena kita beritahu terus-menerus kaitan masalah status PSBB dan zona. Baik. Nah, ini sudah hampir semua mematuhi. Baik. Yang kedua kaitan dengan pendisiplinan, Baik. kita juga memberikan penyemprotan desinfektan kaitan di kendaraan. Di kendaraan. Iya. Nah, sejauh ini berarti apakah memang kegiatan itu seperti tadi katakanlah Bapak penyemprotan desinfektan, kemudian juga pemberian sanksi kepada supir, itu dimulai sejak kapan nih? Sampai sekarang apakah memang itu tetap kontinu dilakukan dari Disub sendiri? Ini bulan September, kita sudah dari bulan Agustus awal sebelum status PSBB dilakukan, kita sudah bergerak duluan. Oke. Gitu. Dan hanya pada saat itu kita tidak bisa melakukan sanksi sosial karena perwalnya belum ada. Pada saat itu belum terbit. Jadi payung hukumnya pada saat itu kita adalah menjalankan bahwa kita bertindak sesuai dengan aturan dari kementerian. Baik. Bahwa 75% dan physical distancing dan social distancing, dan di dalam angkot itu harus punya cairan desinfektan. Harus ada ya Pak ya? Harus ada. Oke, berarti bentuknya dulu belum ada sanksi dan tidak ada hukuman, tapi teguran mungkin Pak? Teguran. Oke. Kan pendekatan disiplin kan ada bertahap. Teguran lisan, Baik. 3 kali, tulisan 3 kali, baru kita eksekusi. Gitu. Oke, nah sejauh ini kan berarti kan Bapak sudah katakanlah sudah banyak nih masyarakat. Apakah memang masyarakat juga banyak melanggar atau seperti apa ketika bertugas nih di Disub sendiri, di Perhubungan bertugas dari mulai Bapak bilang dari awal Agustus sudah bergerak ya Pak ya, sudah bergerak walaupun sekarang kondisinya lebih parah karena zona orange, padahal sebelumnya sempat zona kuning kan Pak. Ya. Gitu. Sekarang zona orange otomatis kan diperketat nih. Perbedaannya seperti apa? Terus apakah pelanggaran itu terus terjadi? Merubah perilaku butuh waktu. Oke. Ya, makanya starting dari perhubungan itu dari awal. Sebelum status itu muncul, kita sudah start kaitan masalah pendisiplinan. Baik. Kaitan muncul dengan grade naik dengan dari sisi status kuning menjadi status orange, maka kita melakukan perketatannya dalam sisi pendisiplinannya, dan sekarang karena sudah ada payung hukum tentang perwal, yaitu hukumannya adalah tidak boleh material sebenarnya. Pendekatannya sekarang di Kota Serang itu yaitu bentuknya sanksinya sanksi sosial berupa seperti apa Pak? Pendidikan kewarganegaraan, seperti nyanyi. Kalau nyanyi tidak bisa, suruh mengucapkan Pancasila. Kalau tidak itu suruh push up. Yang terakhir push up. Push up ya. Iya. Kalau sanksi sosial seperti membersihkan area umum belum Pak? Tidak, emang ada tapi jarang. Jarang. Tapi sampai saat ini masih kita berorientasi kepada pendidikan kewarganegaraan. Ternyata masih banyak. Masih banyak. Tapi ternyata masyarakat hafal tidak Pak? Ya masih banyak yang belum hafal. Makanya kita larinya ke pembinaan kewarganegaraan. Nah, gitu. Sanksi sosialnya ke sana gitu. Nah, itu kan hukuman sanksi bentuknya. Jika sanksi denda, apakah ada ketika yang sudah terparah misalnya atau banyak pelanggarannya, apakah didenda juga atau tidak? Sebenarnya penindakan itu kalau dari sisi perhubungan, karena kita juga punya penyidik. Baik. Sampai saat ini kita karena amanat dari hasil evaluasi gugus kerja bahwa kita pendekatannya pendekatan sosial. Itu tidak pendekatan, karena masalahnya ada di amanat Permenkes kaitan masalah SOP PSBB, kita tidak boleh mengganggu ekonomi rakyat. Gitu, makanya kita pendekatan di sanksi sosial. Sanksi sosial ya. Gitu. Baik, luar Ada biasa. hal yang harus kita amankan. Baik, karena memang sekarang katakanlah
bicara serba sulit, masa yang serba sulit katanya, semua lini sektor terdampak ya Pak. Ya. Masyarakat pun begitu, tidak terkecuali semua pekerja pun juga bahkan ada yang di PHK, kemudian dirubahkan juga, bahkan tidak digaji dan lain sebagainya. Mungkin dilihat dari situ, maka dari itu sanksi juga tidak memberatkan masyarakat yang katakanlah harus mengeluarkan rupiah begitu. Sanksi pendidikan kewarganegaraan saya melihatnya itu lebih penting. Penting, oke. Lagu Indonesia Raya banyak masyarakat yang tidak paham. Belum hafal jangan-jangan. Belum, oke. Ya kalau di usia lebih lanjut mungkin kalau tidak hafal Pancasila kita masih maklumi. Baik. Tapi kalau misalnya anak muda tidak bisa lagu Indonesia Raya kan perlu pembinaan lebih lanjut. Baik. Ya makanya kami mencoba kita catat pelanggaran-pelanggaran yang ada dan sanksi-sanksi yang sudah diterapkan kira-kira seperti apa. Oke. Dan tindak lanjut dari penelitian ini, saya anggap penelitian, kita akan arahkan siapa yang akan melakukan pembinaan lebih lanjut kaitan masalah kewarganegaraan. Oke. Gitu. Oke. Nah ini sejauh ini Pak, persentasenya berapa persen sih masyarakat yang dari mungkin pengendara pribadi, motor, mobil, kemudian bus atau angkot yang pelanggarannya paling banyak Pak? Di Kota Serang ya? Kota Serang ini saat ini pendisiplinannya kegiatan masalah kalau dari sisi angkot kecil sekali sebenarnya. Kecil. Tadi 1% kata Bapak katakan. Lebih bisa kurang, Pak. Bisa kurang. Bisa kurang untuk pelanggaran dari angkot. Ini kaitannya dengan pemakaian masker. Penggunaan masker oleh masyarakat kaitan dengan PSBB ini. Baik. Makanya kita mencoba yang kita lihat sekarang ini adalah pelanggaran personal. Baik. Penggunaan masker, suruh mencuci tangan. Ini yang agak perlu ekstra kaitan masalah pemakaian masker di masyarakat. Baik. Makanya dari pihak kepolisian dan Satpol PP sekarang bergerak tidak di siang hari tapi di malam hari kaitan masalah aktivitas masyarakat. Baik. Itu ya kerumunan di malam hari kita coba lakukan itu. Oke. Tapi di sub juga apakah memang bekerja 24 jam untuk memantau masyarakat seperti apa nih Pak? Bentuk kayak seperti terkadang tadi memantau masyarakat untuk tidak berkerumun, kemudian juga harus gunakan masker, harus cuci tangan, harus seperti apa nih Pak? Tugas di sub pada saat masa PSBB ini kita melakukan proteksi di beberapa tempat kaitan yang masuk lalu lalangnya masyarakat masuk ke Kota Serang. Baik. Ada 8 pos yang kita lakukan. Salah satunya adalah di Serang Timur, terus Kalodran, Curug, Baik. Palima, Baik. Takpakan, Baik. Serang City, Sawaluhur, terakhir di Terminal Pakopatan. Ditambah 3 yaitu 3 stasiun, Stasiun Walantaka, Stasiun Taman Sari dan Stasiun Karangantu. Baik. Banyak sekali Pak ya. 11. Lumayan. 11. 11 lokasi yang kita protek masyarakat masuk ke Kota Serang. Baik. Aktivitasnya adalah yang pertama kita lakukan penggunaan masker apa tidak Kemudian orang tersebut. Yang kedua kita checkpoint. Oke. Kalau lebih dari 37,5 atau 38 yang datang itu harus istirahat dulu. Setelah 5 menit kita cek lagi, kalau bukan warga Kota Serang suruh balik. Suruh balik ke alamatnya. Kalau orang Kota Serang kalau masih diperiksa 2 kali kita dorong untuk ke pelayanan kesehatan. Baik. Ditindaklanjuti. Oke. Gitu. Oke, baik. Nah, sejauh ini berarti kan punya hambatan dan juga punya kesulitan nih dari diri sendiri. Seperti apa nih, Pak? Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak. Nanti kita akan tunggu jawabannya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Oke, silahkan Pak diminum. Terima kasih. Dik, minum Dik.
Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini masih di bincang hari ini tentu saja, dan ini Hani juga masih dengan Pak Haji Maman Lutfi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang. Tadi di segmen awal kita sudah bahas banyak sekali. Ini juga sudah bahas mungkin dari mulai peran serta tugas dari Dinas Perhubungan. Hani tidak menyangka ternyata banyak sekali gitu hal-hal yang ternyata Hani tidak tahu. Jadi tahu ternyata di SUB juga ini punya punya ini sendiri gitu ya Pak, tugas dan peran sendiri gitu ya di Kota Serang apalagi. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa di masa pandemi juga ini punya kegiatan khusus yang memang dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, katakanlah. Tadi juga sempat terjeda nih pemirsa Sultan TV di rumah. Tadi kan kita bahas tentang mungkin seperti apa kegiatan atau mungkin tugas dari Dinas Perhubungan sendiri. Kemudian juga apakah selama ini dari Disub memiliki hambatan dan juga kesulitan gitu ketika mungkin ke lapangan atau mungkin ada masalah-masalah yang terjadi. Ini seperti apa Pak kondisinya, bisa diceritakan? Sampai saat ini kaitan masalah pelaksanaan checkpoint di 8, prioritas 8, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hambatan. Hambatannya kaitan masalah penurunan penumpang yang lebih dari 75%. Ya karena masyarakat belum terlalu paham kaitan masalah status di Kota Serang, bahwa status PSBB dan proteksinya agak ketat. Kaitan dengan itu ada beberapa masyarakat yang dari luar protes kaitan masalah kenapa harus diprotek dengan itu. Tapi masalah ini kita atasi dengan mencoba edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu ada, di Kota Serang itu ada. Maka butuh kebersamaan baik dari tingkat pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah kaitan masalah penyebaran COVID. Nah, ini nih setuju nih Hanifah, harus ya. Ini karena harus adanya kerjasama antara pemerintah, stakeholder, masyarakat. Biar tidak hanya sebelah saja gitu, timpang kan. Kalau percuma nih, kalau dari pemerintah menggencarkan contohnya. Kalau dari masyarakat tidak ada kerjasama, ya nggak sih Pak? Kalau dari masyarakat misalnya mematuhi tapi tidak adanya dukungan misalnya dari pemerintah, sama aja. Berarti harus sama-sama bekerja sama. Nah itu juga. Nah berarti sejauh ini di setiap titik tadi katakanlah Bapak berkata di 11 titik ya Pak ya? Bapak bertugas di 11 titik. Dan Bapak itu memonitoring setiap titiknya. Seperti apa nih Pak? Kita bentuk tim supervisi. Di SUB ini ada supervisi internal, ada supervisi internal. Karena checkpoint ini tugasnya integratif. Di SUB, TNI, Polri, BPBD dan PMI. Ini semua bersinergi kaitan masalah fungsi masing-masing. Kalau di SUB kaitan di checkpoint adalah merekayasa lalu lintasnya, TNI Polri pengamanannya, PMI itu adalah kaitan dengan checkpointnya. Kalau Satpol PP itu kaitan dengan penindakan. Kalau BPBD kaitan dengan penyemprotan desinfektan. Nah dari di SUB sendiri
kaitan dengan rekayasa lalu lintas. Lalu Betul. sejauh ini yang dilakukan di Kota Serang sendiri, bentuk rekayasa lalu lintas seperti apa, Pak? Selama checkpoint kita lakukan bahwa promosi kesehatan, protokol kesehatan harus dilakukan. Baik. Kita melakukan hal itu Oke. dengan mencoba merekayasa lalu lintas, dan setiap angkot kita beri stiker ditempel bahwa kita dalam kondisi PSBB dan harus melaksanakan 3M di dalam. Gitu. Oke, seperti itu ya Pak Ya. ya. Oke, baik, di Kota Serang sendiri yang Bapak lihat, apakah memang pelanggar tadi melanggarnya lumayan ya Pak ya, lumayan enggak banyak banget lah, ada angkot juga masih sadar, begitu Pak ya? Masih masyarakat tuh banyak yang sadar atau seperti apa Pak? Saya belum melihat ada pelanggaran dari angkot. Belum. Iya, Oke. tapi dari penumpang yang tidak pakai masker. Oke, kebanyakan penumpang. Iya, makanya yang di apa namanya? Yang pelanggarnya bukan saja yang tidak pakai masker, sopirnya juga kena. Sopirnya juga. Oh, ketika ada penumpangnya yang Tidak pakai tidak masker, pakai masker, sopirnya bukan kena. kena juga. Oh, walaupun- Penumpangnya juga kena. Oh, Kalau sopirnya suruh push up, oke. kalau penumpangnya suruh nyanyi. Suruh nyanyi gitu ya. Oke, ini sanksi sosialnya unik gitu ya. Lucu Bukan karena- unik, maksudnya Ini juga untuk- semua harus bertanggung jawab. Oke. Maksudnya mereka sopir mencari makan, tapi juga jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Kesehatan. Oke. Gitu. Baik, menumbuhkan jiwa warga negara yang baik juga, tadi nyanyi dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, sisi pembinaan Sisi keluarga pembinaannya. negara. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini sejauh ini tapi Bapak, apakah ada pelanggaran yang cukup parah atau seperti apa nih di masa-masa pandemi ini? Dari 8 titik itu saya belum mendapat laporan dari sisi berat. Si berat. Belum. Belum. Informasi dari Satpol PP juga belum. Yang sampai dipulangkan kembali. Oh, kalau dipulangkan ya? Banyak ya? Kalau dipulangkan itu hampir Ada berapa kasus, Pak? di Serang Timur itu setiap hari hampir ada. Hampir ada, Pak. Hampir ada. Setiap hari. Setiap hari. Oke. Karena itu kan dari luar. Temperaturnya lebih dari 38. Oh. Itu tidak bisa. Mohon maaf selalu karena ini amanat, itu harus pulang. Harus pulang. Harus Putar pulang. balik. Putar balik. Mau nggak mau ya, Pak? Bukan nggak mau. Harus. Wajib. Ya karena khawatir Itu ya, Pak ya. penyebaran. Iya, benar. Itu terjadi di Serang Timur. Di Palima ada 2 kendaraan kemarin, informasi. Itu dipulangkan. Dipulangkan. Itu karena dari luar kota Serang. Oke. Karena di tangga kita juga kan zonanya zona kuning mendekati merah. Oke. Itu. Indikatornya yang dipulangkan berarti ngeliat dari KTP, Pak? Kita bertindak temperaturnya dulu. Temperaturnya kemudian? Temperaturnya lebih dari 375 tidak lebih, suruh istirahat tapi tetap masih, dan di anamnese bahwa ada riwayat penyakit, kita langsung masuk terus keluar. Oh. Dan biasanya PMI harus sudah standby kaitan masalah monitor ambulan. Biasanya kalau begitu harus pakai ambulan, dorong Nggak aja. mau harus dibawa pulang ambulan gitu ya? Dorong aja. Bukan dorong aja, oke. Tapi kalau warga Kota Serang kita langsung angkut masuk ke fasilitas kesehatan Oke. terdekat. Terdekat seperti puskesmas. kalau itu warga Kota Serang. Iya. Ternyata yang ditemukan. Kalau Ya. ternyata warga Kota Serang keluar kota nih misalnya, Pak. Terus datang lagi ke Kota Serang, tapi ternyata tadi suhunya tinggi dan lain Dia sebagainya. masuk ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, oke. Itu langsung. Gitu, oke. Ah, Kalau berarti kalau misalnya yang tidak ketahuan misalnya nih Pak ya, pernah nggak sih Anda sampai kepikiran nih sekarang? Kepikirannya seperti ini, ketika ada orang yang katakanlah orang Serang nih, terus dia ke Jakarta atau yang zona merah lah gitu ya, ke Jakarta, dan ya kita nggak tahu dia bawa apa kan, ke Jakarta bekerja di sana kemudian juga sesekali pulang, tapi kan tidak ketahuan kalau dia ternyata memang tinggal menetap di Jakarta, tapi dia pulang ke mana, ke kotanya, ke kota Serang dengan KTP itu gitu, padahal dia tinggal di Jakarta, kan kita tidak tahu kalau misalkan dilihat dari KTP-nya misalnya. Gini, seperti apa, Pak? kasus sekarang ini di Kota Serang sebenarnya timbulnya bukan karena ada di Kota Serang. Oke. Setelah diteliti,
sampai hari kemarin ada warga Kota Serang yang beraktivitas di luar Kota Serang. Oke. Ada orang luar yang punya aktivitas di Kota Serang. Serang. Dan ini terjadi seperti kemarin ada yang positif sampai plus, itu aktivitasnya di luar Kota Serang. Baik. Makanya kita coba protek soal itu. Oke. Sampai sekarang ini, sampai tanggal 24 kita coba protek masuknya warga orang di luar Kota Serang untuk ke Kota Serang. Bukan tidak boleh masuk Kota Serang, tapi harus sehat. Harus sehat. Gitu. Iya benar. Iya nih pemirsa, dan juga untuk pemirsa juga ini tidak pernah bosan ingatkan bahwa pemirsa juga di rumah ini harus sehat terus, harus terus terapkan protokol kesehatan ya. Kalau tidak penting-penting amat ya nggak usah keluar ya Pak ya. Kalau tidak penting mendingan di rumah aja gitu kan. Karena sekarang juga masih PSBB total, bahkan kan udah dari DKI Jakarta juga, bahkan nasional juga gitu. Ini sudah PSBB, harus terus terapkan tadi 3M kata Bapak juga tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya Pak ya pastinya. Kita juga ini sudah menjaga jarak tadi, Bapak juga menggunakan masker, Hani juga menggunakan face shield nih pemirsa, dan tentu saja nah ini juga unik karena perbedaan tugas ketika di masa pandemi dan juga masa sebelum pandemi. Nah Pak ya, ketika masa-masa sebelum pandemi kan tidak berurusan dengan masalah penyebaran virus ya Pak ya. Betul. Ya kan? Nah itu tugasnya seperti apa Pak kalau di sebelum masa pandemi? Apakah khusus untuk lalu lintas atau seperti apa Pak? Kalau sebelum masa pandemi kita mencoba merekayasa lalu lintas selama jam kerja. Selama jam kerja, oke. Sampai jam kerja dan plus jam 21. Nah, itu ada hari-hari tertentu sampai jam 21. Misalnya ada acara besar atau malam minggu. Itu kita tambah jam kerjanya. Ditambah jam kerjanya ya Pak ya. Nah, dan alhamdulillah selama saya 1 tahun di perhubungan, depan terminal tipe A itu clear. Clear terus? Tidak ada hambatan. Tidak ada. Oh. Clear. Saya nggak mau itu ada hambatan. Karena kita jaga. Gitu. Tapi pada saat ada masa begini kita geser ke checkpoint anggotanya. Oh, geser. Tapi semua. dari jam 7 sampai jam 10 kita masih clear. Jam 7 pagi? 7 pagi. 7 pagi sampai 10? Sampai jam 10 itu clear. Kita serahkan setelah jam 10 ke pihak terminal tipe A untuk mengurus di depan terminal itu. Karena sebenarnya fungsinya ada di mereka. Itu jadi estafet lah. Estafet ya, anggota kita geser ke tempat yang lain. Nah luar biasa ya, di sebelum pandemi, di masa pandemi juga. Bahkan Hadi pun melihat nih Pak ya, di masa pandemi ini pun masih ada petugas di sub yang memang mengatur lalu lintas gitu. Dan itu di setiap titiknya ada. Kan Hani dari Cilegon nih Pak ya, ketika dari Cilegon berangkat ke kantor, misalnya berangkat ke sini ke kantor, terus ngelihat di beberapa titik lampu merah itu selalu siap siaga gitu dari pagi. Ada terus gitu ya. Apa memang seperti itu? Wah, jam 6. Jam 6? Jam 6. Dan sekarang tugasnya tidak boleh pulang. Sampai jam 14. Dari jam 14 nanti sampai jam 21. Luar biasa, apresiasi untuk Dinas Perhubungan Kota Serang, luar biasa Pak. Ini di Kota Serang sepertinya ada terus dan penuh gitu. Maksudnya di setiap lampu merah, di setiap titik-titik itu selalu ada yang mengamankan, yang membantu juga kan gitu tuh. Ya perlu diketahui dulu masyarakat juga, di Kota Serang ini ada beberapa status jalan. Ada jalan Kota Serang, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Dan semua itu kita coba lakukan. Karena ini kaitan dengan perhubungan, jadi tidak boleh tersekat sekali itu. Tapi masyarakat harus perlu tahu tentang status jalan itu. Oke, ada statusnya tadi. Jalan Kota Serang, jalan provinsi, dan juga jalan nasional juga. Oh, itu ada ininya ya Pak ya? Ada kelasnya. Kelas-kelasnya. Oh, ternyata kirain ya ini nggak tahu ya kalau urusan perjalanan jalan-jalan gitu kelasnya. Ada kelas-kelas kayak gitu. Iya, betul. Beda. Khusus juga ya Pak ya? Kalau nasional markanya seperti kuning. Apa? Oh, markanya kuning. Markahnya. Iya, yang garis-garisnya itu kuning. Itu nasional. Kalau putih itu masih provinsi dan masih ke kota, kabupaten. Kota kabupaten. Iya.
Oh, Hani baru tahu. Oh benar. Berarti yang di sini kota kabupaten gitu yang Hani suka lihat yang warna putih. Ini Mana? provinsi. Provinsi yang ini. Ini provinsi. Kuning. Oh, kalau kuning itu baru Nasional. Iya. Oh. Luar biasa sekali. Nah, ini juga kan effort yang cukup besar dari Dinas Perhubungan, kemudian juga kerja keras yang cukup. Tadi katakanlah Bapak juga bilang bahwa stafnya juga ini pelaksanaan senantiasa bekerja tidak pulang bahkan gitu dari pagi sampai malam lagi, ketemu pagi lagi gitu. Luar biasa gitu Pak. Ini kondisi staf-staf dan juga anggota di sub seperti apa Pak? Sehat-sehat terus atau semangat terus atau seperti apa nih Pak? Ya, semangatnya anggota adalah semangatnya pimpinan. Baik. Semangatnya pimpinan adalah semangatnya anggota. Oke, gitu ya. Iya. Bisa jadi ya, bener Pak. Ini orang pikir ya. Semangatnya anggota adalah pimpinan. Kalau pimpinnya semangat, anggotanya semangat. Anggotanya semangat, pimpinnya semangat. Sama-sama ya Pak ya? Iya. Iya. Kerja itu sistem. Saling mengisi. Iya. Sistem. Itu. Luar biasa sekali ini, Hani apresiasi juga. Nah, oke baik, Hani juga ini akan bahas tentang Hari Perhubungan Nasional di tahun ini, kan lagi ulang tahun nih hari ini, luar biasa. Terima Hani kasih. juga ucapkan semoga kita akan ada harapannya, nanti Hani akan tanya ke Bapak harapannya seperti apa ke depan, terus kemudian apa yang ingin dilakukan untuk ke depan tahun-tahun selanjutnya, kemudian juga mungkin pesan dan seperti apa nih. Tapi kita harus break lagi Pak. Siap. Boleh ya? Oke. Baik, kita break terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini, dan tentu saja masih dengan Pak Maman, dan nanti masih bahas-bahas tentang di Dinas Perhubungan seperti apa. Tadi sudah banyak sekali berbincang kita mengenai banyak hal dari mulai peran dan tugas, kemudian di masa perbedaan masa pandemi dan juga masa sebelum pandemi. Nah, ini terkait dengan Hari Perhubungan Nasional di tahun 2020 ini seperti apa. Ini akan tanya langsung nanti sama Pak Maman. Namun terlebih dahulu Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan
melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga official YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa Anda harus follow Instagram kami di @sultantv.co. Nah ini Pak, kita masih terkait tadi juga tentang Hari Perhubungan Nasional ya Pak ya. Hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional dan luar biasa. Terima kasih Anda ucapkan sudah hadir di sini juga, walaupun mungkin di tengah kesibukan di masa-masa pandemi ini Pak ya, sibuk sekali Bapak. Luar biasa gitu, sibuk. Setelah ini tadi Bapak, setelah ini ada apa nih Pak? Mau ngapain nih Pak? Tadi Bapak monitoring kegiatan pada hari ini, terutama di wilayah selatan. Oke. Curug, Palima, Tak-Takan sampai Serang City. Karena Jumat lah. Jumat. Ya, Oh, Jumat. jadi ini Jadi ya, empat lokasi. Kemarin semua lokasi kita kunjungi. Baik, apa tadi motonya Pak? Tadi sempat ngobrol kita di belakang nih pemirsa. Kalau tadi motonya Pak? Lupa. Ya lanjut. Itu aja. Oke, baik. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini juga kita ke Harbornas Hari Perhubungan. Harhubnas, ya ampun, Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional 2020, wujud dan asa memajukan Indonesia. Nah, terkait Hari Perhubungan Nasional, biasanya Pak yang dilakukan di Hari Perhubungan Nasional di masa sebelum pandemi seperti apa nih kegiatannya? Apakah memang ada kegiatan khusus, misalnya ada apa hari ulang tahun kan biasanya ada, wah gitu, ini ulang tahun Hari Perhubungan Nasional misalnya, seperti apa nih Pak? Untuk tahun ini kita konsen kepada pengamanan penyebaran COVID. Oke. Sebenarnya sebelum PSBB kita punya rencana tadi kaitan, karena saya amanat dari pimpinan bahwa Kota Serang ini akan memberikan fasilitas jalur sepeda. Jalur sepeda? Iya. Wah, Itu. berarti yang sepeda kan bisa enak punya jalur ya? Ya, ada punya jalur tersendiri. Kita sudah sosialisasi 4 kali Baik. dengan para komunitas di Kota Serang, dan disaksikan juga sama Back to Work nasional. Betul, oke. Gitu. Tapi karena pada saat itu kita mau launching pas berbarengan dengan adanya status PSBB. PSBB, oke. Jadi kita tunda dulu. Ditunda dulu, tapi memang sudah ada rencana. Dan bahkan sudah SK-nya dialokasikan. secara formal sudah masuk ke Baik. Pak Wali. Kemungkinan karena masa kompeni jadi dipending dulu SK itu, dipelajari lagi. Ya mudah-mudahan di akhir tanggal 24 ini PSBB di Kota Serang bisa dicabut. Nah, baru kita launching lagi. Launching lagi ya. Untuk Gitu. para pesepeda, Iya. berarti ada jalurnya khusus. Iya, Oh, sejauh berapa panjang dan di mana saja nih Pak? di dalam Kota Serang. Oh, di dalam Kota Serangnya. Penggunaannya jalur utama dan hari Minggu kita fasilitasi. Fasilitasnya hari Minggu. Ya seperti daerah lain lah. Jadi pemerintah daerah memfasilitasi komunitas sepeda. Gitu. Karena sekarang juga ngeliat kayaknya lagi tren juga nih sepeda. Tapi jauh-jauh hari juga Disub sudah menganggarkan atau mengalokasikan untuk itu, dan Tidak ada anggaran. tidak ada anggaran Pak. Tidak. Kemudian Fungsional saja. fungsional saja. Oke. Main fungsional. Luar biasa sekali. Nah, baik, ini terkait tentang Hari Perhubungan Nasional 2020 nih Pak, untuk sebagai kepala di Dinas Perhubungan Kota Serang sendiri, di Kota Serang seperti apa nih Pak track record, atau mungkin kita bisa kilas balik lah track recordnya di sebelumnya sampai yang sekarang, apakah ada kemajuan cukup pesat di hari ulang tahun yang sekarang, seperti apa Pak? Saya tahun ini saya berharap semuanya aman, selamat, tertib, lancar. Lancar, aman, tertib, selamat, pasti ya itu Bapak ya. Oke, tapi menurut Bapak ini ada perkembangan signifikan nggak sih di sub, ya mungkin dari sisi pelayanan atau seperti apa nih dari tahun-tahun sebelumnya tahun ini? Tahun 2021 karena kita juga belum mempunyai alat kir kendaraan, dan pemerintah daerah khususnya wali kota dan wakil wali kota sudah sepakat tahun ini membangun tempat kir kendaraan. 2022 baru launching. Alat kir kendaraan, apa Iya. tempat kir? Iya. Alat dan kir seperti apa tuh Pak? Ada alat kir kendaraan. Alat kir kendaraan Ada. ada Pak. Oh, harus dikir. Oh, Harus. harus. Kendaraan itu harus dikir.
Belum ada nih, tapi sudah ada di lokasi Tahun ini, tahun 2021 dibangun. Insya Allah akan dibangun ya Pak ya. Pasti. Pasti, itu sudah pasti ya. Pasti. Oke, luar biasa ini juga. Itu Wah, rekod saya. rekodnya, Ya. kemajuan yang pesat ya berarti dari sebelum-sebelumnya. Karena PAD-nya kan akan naik. ada. Oh, Gitu. Kan muncul anggaran di situ. Dan setiap kendaraan yang parkir harus bayar. Itu masuk. oh. Jadi saya punya obsesi itu bisa terlaksana 2022. Mantap nih Pak Maman, luar biasa. Semoga nanti bisa terrealisasi dengan benar dan juga baik pasti walaupun Insya Allah benar. walaupun di kondisi ini gitu. Insya Allah benar. Hambatan terhambat tapi tidak Pak. Kalau pembangunan fisik selama tidak terjadi KLB itu akan kita lakukan. Oke, sama Kecuali kalau ya. KLB beda. Oh, ada KLB baru beda. Oke, berarti Itu kan tahun 2020 ini juga kan ada beberapa anggaran yang digeser kaitan masalah penanganan COVID. penanganan COVID terkait Iya. itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, ini juga terkait Hari Hubungan Nasional 2020 kan Hani sempat baca di artikel bahwa temanya untuk tahun ini ternyata wujudkan asa, majukan Indonesia. Kenapa seperti itu? Katanya ini di masa pandemi kan kita sama-sama saling mewujudkan apa sih yang pengen digapai walaupun memang kita di situasi sulit begitu Pak ya. Terus kemudian juga majukan Indonesia. Ya ingin maju lagi semua kita sudah terasa lah ya dari lini sektor ekonomi aja kita sudah terpuruk gitu kan Pak. Bahkan juga itu di Indonesia sendiri. Nah, kemudian apa tanggapan Bapak nih terkait Hari Perhubungan Nasional 2020 yang mana dengan tema wujudkan asa majukan Indonesia seperti apa Pak? Ini motonya sehat, bersih, humanis. Oke. Untuk mencapai hal itu, transportasi massal harus dirubah. Baik. Itu Transportasi massal harus dirubah. harus dirubah. Sehat. Harus sehat. Ya. Dirubah dalam bentuk apa nih Pak? Transportasinya, Transportasinya. ya. Transportasi massalnya harus dirubah. Tidak personal. Oh. Gitu. Baik. Oke. Nah, untuk kemudian harapannya Pak kira-kira kan hari ulang tahun pastinya punya poin tersendiri atau harapan tersendiri nih dari Bapak kan sebagai ketua yang mewakili katakanlah wakili di Kota Serang kan. Pasti kan ada kepala dinas setiap kota kan ya punya harapan tersendiri gitu. Adapun juga Bapak sendiri di hari ulang tahun atau Hari Perhubungan Nasional ini harapan ke depan untuk Dinas Perhubungan di Kota Serang seperti apa nih Pak? Harapannya adalah pertama Disub harus sejahtera. Baik. Dari anggota, dari struktural, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas. Masyarakat patuh Iya. terhadap peraturan lalu lintas. Oke. Terima kasih. Oke, sejauh ini tapi Bapak masyarakat patuh nggak menurut Bapak? Apakah terlalu banyak pelanggaran sejauh ini? Relatif. Relatif ya, itu bisa dilihat setiap Tapi harinya. kita tetap untuk mendisiplinkan orang itu perlu penjagaan. Gitu. Perlu penjagaan. Penjagaan. Betul. Tahun 2021 kita coba pendisiplinan masyarakat melalui CCTV di Kota Serang. Oh, Dan bagaimana mengontrol masyarakat untuk tertib dari CCTV. Dan kedua, mengontrol keberadaan anggota saya, baik. yaitu menggunakan CCTV juga. Jadi yang nakal, yang tidak masuk kita kelihatan dari situ. Tapi memang, Ada di mana kita. memang tahun ini belum ada Pak. Kita rencanakan tahun 2021. 2021. Gitu. Berarti Aplikasinya sudah ada, tinggal operasional sekarang. menggunakan aplikasi ya. Iya. Oke. Jadi ada di mana anggota kita udah tahu nanti. Gitu. Oh, kalau yang biasa dipakai speaker itu dari Disub juga Pak? Kak? Iya. 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 Kerjasama di Polda. Oh, ada juga di Disub juga. Kan iya. kita ada kaitan dengan kasat lantasnya. Oh. Gitu. Kan di sub itu perannya mengatur lalu lintas, merekayasa lalu lintas, pengaturan fasilitas jalan, Fasilitas jalan juga. penegakannya kalau yang melanggar itu dari sisi kepolisian. Gitu. Sisi kepolisian kalau yang Iya. melanggar penegakannya Gitu. nah itu Penegakan itu dari khusus kepolisian. tentang perjalanan dan perhubungan itu dari Dishub gitu Iya. Pak ya. Oke, luar Iya. biasa. Nah, ini juga apa namanya tadi juga nih lihat ada beberapa di apa namanya sempat lihat video nih Pak di kota lain sih ya, kota lain waktu itu dari
bener kata Bapak itu tahun ini sudah kan belum ada CCTV. Kalau di Kota Serang sendiri itu di kotanya sudah ada CCTV nih. Jadi setiap pengendara yang yang melanggar itu ketahuan dan dispeakerkan itu untuk plat nomor ini. Iya, betul. Seperti itu. Nanti bentuknya seperti itu. Nanti itu. Bentuknya nanti. Iya. Oke, jadi ada yang monitoring. 2021 insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan Seru nih. pandeminya selesai. Amin. Seru nih nanti kalau misalkan para pelanggar juga kan biar taat juga mungkin Pak ya. Kalau sudah ada CCTV juga. Ya, nanti tidak manual. Tidak manual lagi Ya. gitu ya. Dari Gitu. lihat dari CCTV aja udah itu yang plat nomor ini tolong menggunakan helm atau turun di tempat jika tidak menggunakan helm atau seperti apa nih gitu ya Pak. Ya, betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak ini juga terkait Hari Perhubungan Nasional 2020, majukan asa, mewujudkan asa, majukan Indonesia. Nah, kira-kira ada pesan atau apa ya yang ingin disampaikan untuk masyarakat, kemudian juga untuk pemerintah, apa kiranya Pak? Bisa di sebelah sini kameranya. Oke. Majunya suatu daerah itu bagaimana majunya masyarakat, disiplinnya masyarakat. Mari kita sama-sama menghargai aturan dan melaksanakan aturan. Baik. Nah, kita sinergi dalam membangun suatu daerah. Tidak dari pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus bisa membangun dan dibangun. Terima kasih. Iya, benar, luar biasa. Nah, oke Pak, tadi pesan untuk masyarakat dan juga pemerintah harus sama-sama bekerja sama. Jadi Bapak bilang, ya itu harus sekali. Dan ini bentuk apa ya? Ya tadi ini salah satu bentuknya untuk mewujudkan asa dan juga majukan Indonesia ya Pak ya, sesuai dengan tema di Hari Perhubungan Nasional kali ini gitu. Nah mungkin sebelum kita menutup nih Pak, karena kita udah 1 jam ternyata. Luar biasa, tak terasa nih Pak ya. Ya Allah, sudah hampir 1 jam juga, beberapa menit lagi kita sudah 1 jam. Tadi sudah di masuk segmen 1, segmen 2 juga kita sudah banyak sekali nih pemirsa pembahasan kita kali ini. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sultan TV di rumah Pak. Silahkan di sebelah sini kameranya. Terima kasih. Pada masyarakat Kota Serang, saya Kadisub Kota Serang mengucapkan hari ulang tahun tahun 2020 dengan kebersamaan kita bersama antara Disub dan moda transportasi yang ada di Kota Serang. Mari kita majukan Kota Serang dengan tertib. Baik, cukup Pak? Oke, satu lagi deh, Hani penasaran. Siap. Closing statement atau kata-kata bijak yang ingin disampaikan kira-kira terakhir, boleh? Sebelah sini kameranya Pak. Closing statementnya apa nih Pak? Boleh, silahkan Pak. Bingung Bapak. Oke, cukup ya Pak ya. Oke. Makasih. Baik, ada lagi nih Pak, tidak ada lagi? Ada lagi tidak? Sudah, oke, baik. Baik pemirsa, Hani ucapkan terima kasih kepada Pak Maman, ini sudah hadir di sini di Sultan TV juga. Pemirsa Sultan TV juga terima kasih, ini sudah menonton siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co. Dan juga terima kasih pemirsa juga ini, jangan lupa untuk terus saksikan siaran bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di sultantv.co, bisa di fanpage Facebook dan juga bisa di YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa sebelum Hani menutup perjumpaan ini, Hani ucapkan terima kasih kepada Pak Maman, Pak Haji Maman Lutfi, ini sudah hadir di sini juga. Kita barangkali nanti bisa berbincang lagi Pak ya, lain waktu kalau diundang ke sini lagi bisa. Siap. Insya Allah ya Pak ya. Dengan pembahasan yang lain. Ya, semoga bisa bertemu lagi gitu Pak. Baik, terima kasih juga, dan Hani ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2020. Wujudkan asa, majukan Indonesia. Kita sama-sama bersama-sama arungi masa pandemi ini pastinya Pak ya. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber saya yang luar biasa, Pak Haji Maman Lutfi. Kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.